Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri atas Alfian Rizky Farezi, Dina Ayunur Islami, Tias Nurwigati, Alisna Rahmariana Putri, dan saya Zena Fasialis akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Next. Perkembangan iptek dalam perspektif Islam. Iptek adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu adalah pengetahuan yang sudah diklasifikasi dan diinterpretasi menghasilkan kebenaran objektif. Kata ilmu dapat berbagai bentuknya terulang 854 kali dalam Al-Quran. Menurut Quraisy Shihab, kata ini digunakan dalam arti proses pencapaian pengetahuan dan objek pengetahuan. Sedangkan teknologi adalah terapan atau aplikasi dari ilmu yang dapat ditunjukkan dalam hasil nyata yang lebih canggih dan dapat mendorong manusia untuk berkembang lebih maju lagi. Sehingga iptek adalah suatu ilmu yang mempelajari mengenai berbagai informasi dan pengetahuan mengenai teknologi yang terdapat di berbagai bidang. Next. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Ini merupakan terjemahan Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Khalifah berarti wakil, pengganti, sebagai pengemban tugas dan kewajiban. Sebagai khalifah di muka bumi, Allah memerintahkan manusia untuk dapat membaca situasi dan memanfaatkannya secara baik. Seperti firman Allah dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berarti, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dialah yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dengan Tuhanmu lah yang maha pengasih. Dia mengajar dengan perantara baca tulis dan mengajarkan manusia semuanya yang belum diketahuinya. Next. Perkembangan iptek Islam. Islam pernah berjaya di bidang iptek sekitar abad ke-13 sampai sekitar abad ke-8 sampai abad ke-13. Setelah abad ke-13 ini, ilmuwan Islam mulai mengalami kelangkaan. Tradisi keilmuan dimulai dipelopori oleh Al-Kindi. Beliau berprinsip bahwa Islam itu dapat memperoleh ilmu pengetahuan dari manapun sumbernya, asal tidak bertentangan dengan syariat Islam. Al-Kindi mengatakan, maka bagi kita tidaklah bukan tempat untuk malu mengakui kebenaran dan mencernanya dari sumber manapun ia datang kepada kita. Bagi mereka yang menghargai kebenaran, tidak ada sesuatu yang lebih tinggi dari suatu kebenaran, melainkan kebenaran itu sendiri. Dan ia tidak akan pernah meremehkan ataupun merendahkan martabat mereka yang mencarinya. Pendapat dari Al-Kindi ini sejalan dengan hadis Nabi yang menyuruh umat Islam untuk menuntut ilmu walaupun sampai ke negeri Cina, yang mana negeri Cina ini merupakan salah satu negeri dengan mayoritas non-Muslim. Nabi Muhammad menyuruh Muslim berlayar ke Cina adalah untuk mempelajari teknologinya, bukan jiwa teknologinya. Jadi yang dimaksud jiwa teknologinya ini adalah lebih kepada akidah yang dimiliki oleh mayoritas penduduk itu sendiri. Jadi yang dipelajari adalah teknologinya, bukan akidah yang memiliki teknologi tersebut. Jadi tidak salah apabila kita belajar ke negeri non-muslim di bidang iptek. Dengan prinsip tersebut, kaum muslim berlomba-lomba untuk mencari pengetahuan ke berbagai penjuru dunia. Next. Berikut ini adalah ilmuwan muslim pada abad ke-8 sampai abad ke-13. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Next. Mundurnya Islam berikutnya akan dibacakan oleh teman saya, Tias Dina Aryu. Mundurnya iptek Islam. Kemunduran iptek dalam kalangan Muslim kemungkinan disebabkan oleh 3 hal, yaitu pertama, generasi ilmuwan terdahulu kurang menyiapkan generasi berikutnya untuk mengkondisikan suasana ilmiah bagi kehidupan umat. Kedua, generasi berikutnya lebih puas menikmati hasil dari ilmuwan terdahulu tanpa berusaha menciptakan temuan baru. Ketiga, para penguasa di negara Islam kurang mendukung perkembangan iptek, sehingga suasana iptek di kalangan Muslim menjadi kering.
Kemunduran iptek dalam Islam dapat disebabkan oleh konflik internal umat Islam sendiri. Banyak golongan yang merasa golongan mereka paling dikdaya atau paling baik. Selain itu, adanya campur tangan politik dalam Islam juga pertumbuhan ekonomi yang tidak baik juga menjadi faktor yang menyebabkan kemunduran iptek dalam Islam. Kemunduran iptek dalam Islam dimulai setelah abad 13. Sekarang ini perkembangan iptek di dunia Islam sungguh memprihatinkan. Hampir 94% ilmuwan dan teknologi yang terlibat dalam penelitian dan pengembangan berada di negara-negara maju. Hampir dari 97% investasi total dalam penelitian dan pengembangan terdapat negara maju, sedangkan modal yang ditamankan di negara-negara Islam hanya kira-kira 1%. Negara industri maju memakai 3% dari pendapatan GNP untuk penelitian ilmiah, sedangkan di negara-negara muslim tak satu pun memberikan komitmen untuk memberikan 1% dari total GNP-nya untuk perkembangan iptek. Kurangnya perhatian terhadap iptek dari para pengambil keputusan dan sebagai akibat tidak berfungsinya sarana dan fasilitas menyebabkan peneliti hijrah ke negara yang maju. Ditambah lagi, penempatan ilmuwan muslim di negara muslim tidak sesuai dengan keahliannya, sehingga memperparah kondisi pengembangan iptek di dunia Islam. Konsep iptek dalam Islam. Dalam pandangan Islam, antara agama, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni terdapat hubungan yang harmonis dan dinamis yang terintegrasi dalam suatu sistem yang disebut dinul Islam. Di dalamnya terkandung 3 unsur pokok, yaitu akidah, syariah, dan akhlak, iman, ilmu, dan amal soleh. 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta dengan karakteristik khusus untuk setiap ciptaan itu sendiri. Sebagai contoh, air diciptakan oleh Allah dalam bentuk cair, mendidih apabila dipanaskan 100 derajat pada tekanan udara normal, menjadi es bila didinginkan sampai 0 derajat Celcius. Ciri-ciri itu sudah melekat pada air sejak diciptakannya air tersebut. Kemudian manusia memahami ciri-ciri tersebut. Karakteristik yang melekat pada suatu ciptaan itulah yang dinamakan sunnatullah. Dari Al-Quran banyak sekali yang memerintahkan manusia untuk memperhatikan, mengkaji, dan meneliti ciptaan Allah. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan isyarat tentang ilmu, baik dalam bentuk uraian maupun dalam bentuk kejadian. Contohnya seperti kasus mukjizat para rasul, manusia yang berusaha meningkatkan daya keilmuannya mampu menangkap dan mengembangkan potensi itu, sehingga teknologi ilahiyah yang di luar batas kemampuan manusia dapat ditransformasikan menjadi teknologi yang dapat diterima manusia. Yang keempat, dalam Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi digunakan untuk mengenal Allah dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga digunakan sebagai sarana menjalankan tugas sebagai khalifah di muka bumi yang membawa manfaat bagi umat. Berikutnya. Selanjutnya, hai sekalian jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah kamu tidak dapat menembus kecuali dengan kekuatan. Iptek dalam Al-Quran, ilmu-ilmu yang terdapat dalam Al-Quran ada yang langsung mudah dipahami karena tersurat langsung pada ayat-ayatnya. Namun ada pula ilmu-ilmu yang dimaksud harus direnungkan terlebih dahulu. Perlu pemikiran lebih lanjut karena hanya tersirat pada ayat-ayatnya. Ayat-ayat dalam Al-Quran selalu merangsang akal manusia untuk berpikir lebih lanjut tentang isi ayat-ayatnya yang banyak menyangkut tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ayat-ayat Al-Quran juga tidak ada yang menghambat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan sebaliknya Al-Quran selalu menantang manusia untuk menggunakan akalnya agar mendapatkan pelajaran dan ayat-ayatnya. Menyikapi perkembangan iptek. Dalam mengawal perkembangan iptek, sebagai umat Islam, kita dapat menerapkan sikap tabayun atau menyeleksi,
memilah, menyaring, merenungkan segala informasi terkait suatu keadaan. Menerapkan sikap tabayun dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Resesif. Kita harus bijaksana dalam menyikapi perkembangan iptek. 2. Selektif. Kita harus menyaring segala bentuk perkembangan iptek dan menggunakannya sesuai dengan syariat Islam. 3. Digestif. Kita harus menggunakan iptek untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. 4. Adaptif. Menyesuaikan iptek dengan jati diri seorang muslim. 5. Transmitif. Menggunakan iptek untuk syariat agama Islam. Kesimpulan. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan sebuah fitrah yang harus dikembangkan dan dijadikan sarana dalam menyiarkan agama Islam, serta menjadi sarana melaksanakan tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi. Oleh karenanya, dalam mengawal perkembangan iptek yang kian pesat, manusia hendaknya menerapkan sifat-sifat Islamiah yang dapat menghindarkan diri dari keraguan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.